Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 Pancasila Universitas 17 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Nur Satria Firmansyah dari Prodi Teknik Sipil, dan ini adalah rekan-rekan saya. Nama saya Dr. Novel Gunawan dari Prodi Farmasi. Nama saya Andrew Prasetyo dari Prodi Administrasi Publik. Nama saya Dino Putra Firmansyah dari Prodi Administrasi Publik. Nama saya Didi Setiawan dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Sandi Adiansyah dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Ezra Setiawan, prodi saya Ilmu Farmasi. Nama saya Sarah Kawati, saya dari Prodi Manajemen. Nama saya Levina Bonfilia dari Prodi Manajemen. Nama saya Francisca Monica Putri, saya dari Prodi Farmasi. Dalam video ini kami akan membahas topik mengenai 1. Peranan KPKSM dalam menyelesaikan sengketa konsumen makanan beracun. Nah, pihak yang terlibat itu ada peranan dari PT Torontalo Palembang serta seseorang dari PT Gavisco Tangerang. Nah, studi kasus yang diambil itu adalah kasus biskuit beracun pada tahun 1989. Cakupan materinya itu ada deskripsi kasus, lalu yang kedua ada penyelesaian kasus, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Contohnya pada kasus biskuit beracun. Kasus biskuit beracun merupakan kasus keracunan massal yang melakukan Indonesia pada tahun 1989. Kasus ini bermula dari kecerobohan pihak produsen biskuit ketika amonium bikarbonat NH4HCO3 itu sejenis bahan pembuat biskuit suppliernya telah ditukar dengan natrium nitrat NaNO3 sejenis bahan berbahaya sewaktu pemindahan bahan tersebut. Nah, kasus ini bahkan menyebabkan 141 orang korban dengan 35 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus ini berkembang luas menjadi isu nasional dan sempat muncul desas-desus bahwa ada wanita berkerudung yang berperan menyebarkan racun seperti yang dikutip di dalam novel Bilangan Fu karya Al-Umami. Kasus ini dianggap sebagai titik awal keamanan pangan di Indonesia dan bagaimana manajemen mutu makanan diperhatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan LPKSM dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun berkelompok. Selanjutnya ada penyelesaian kasus. Setelah penyelidikan, rupanya CV Gavisco Tangerang sebagai salah satu produsen biskuit secara tidak sengaja memasukkan bahan amonium bikarbonat yang secara tidak sengaja disimpan berdekatan dengan sodium nitrit. Akibat dari kecerobohan tersebut, banyak korban yang tewas dan harus dirawat akibat mengkonsumsi biskuit beracun tersebut. Segera setelah berita keracunan menyebar luas, Hasan Basri sebagai ketua MUI langsung mengambil inisiatif untuk makan biskuit dan minum susu langsung di depan siaran langsung televisi. Saat itu stasiun TV hanya ada TVRI untuk membuktikan bahwa itu tersebut tidak benar. Selain itu, salah satu pabrik terkait yang menghasilkan biskuit yang positif mengandung racun, PT Toronto di Palembang mengambil tindakan berupa membakar sisa biskuit yang positif mengandung racun. Kemudian, kesimpulan dari kasus ini adalah konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan memberi keselamatan. Juga, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk tersebut. Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kemudian, konsumen juga mempunyai hak atas informasi dan hak untuk memilih barang dan jasa yang akan digunakan. Dengan adanya informasi yang jelas, konsumen akan mengetahui adanya unsur-unsur yang ada dalam suatu barang, sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya. Konsumen yang telah menentukan atau menetapkan pilihannya atas suatu produk berdasarkan informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang tertera dalam informasi.
Hak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi, sampai ganti rugi juga merupakan hak yang bisa diterima konsumen jika terdapat penyimpangan yang merugikan konsumen. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum